Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Mutiara yang Berharga. Bukan menjadi rahasia umum kalau di dunia ini tidak ada yang serba gratis. Semua ada harga yang harus dibayar. Demikian pula halnya dengan kerajaan sorga. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ada harga yang harus dibayar. Ada nilai yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang benar-benar rindu untuk masuk ke dalamnya. Tetapi faktanya banyak orang percaya yang menggampangkan hal masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka berpikir asal sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah dipastikan masuk surga. Ada yang berpikir asal sudah dibaptis dan rajin ke gereja pasti masuk surga. Ada lagi yang berpikir sekali selamat tetap selamat masuk surga, meskipun tanpa membayar harga yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam surga. Dan kita bisa melihat fakta yang ada di dunia hari ini. Rata-rata fokus hidup orang di dunia ini hanyalah untuk mengejar ambisi dan mengejar kepuasan bagi dirinya sendiri. Fokus hidup kebanyakan orang adalah egosentris, yaitu hidup untuk berpusat pada diri sendiri, untuk kerajaannya dan kemuliaannya sendiri. Tetapi bukan teosentris fokusnya, yaitu hidup berfokus untuk kemuliaan Allah dengan melakukan segala kehendaknya. Fokus hidup manusia hari ini seperti fokus hidup orang-orang di zamannya Nuh yang dibinasakan Allah dengan air bah. Fokus hidup mereka pada saat itu makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Bahkan fokus hidup manusia hari ini sama juga dengan fokus hidup orang-orang di zamannya Lot yang dibinasakan oleh Allah dengan hujan api dan hujan belerang yang turun dari langit. Karena orang-orang tersebut hidup untuk makan dan minum, membeli dan menjual, serta menanam dan membangun. Kebanyakan orang merasa hidup yang paling berharga ya di bumi ini. Karena itu gairahnya adalah mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi mereka mau masuk sorga tetapi sama sekali tidak merindukan kerajaan sorga. Dalam pengajarannya, Yesus berkali-kali memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga yang harus dipahami dan diperjuangkan dengan maksimal oleh orang-orang percaya. Hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar memahami salah satu perumpamaan yang Yesus berikan tentang kerajaan sorga ini. Mari kita membacanya di Matius pasal 13 ayat 45 sampai 46 yang berbunyi demikian. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus mengumpamakan kerajaan surga ini seperti mutiara yang indah dan sangat berharga. Hanya sedikit orang saja yang benar-benar berhasrat kuat untuk menemukan dan mendapatkan mutiara yang sangat berharga itu, sehingga membuat orang tersebut akan berjuang dengan maksimal dan berani membayar harganya. Saudaraku, ada 3 kebenaran yang kita dapatkan dari perumpamaan tentang kerajaan surga yang Yesus berikan. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh mencari mutiara yang indah tersebut tentu akan menemukannya. Saudara, hal ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit dengan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan." Jelas sekali bukan? Orang yang mencari dengan sungguh-sungguh.
barulah akan menemukan dan mendapatkan mutiara yang sangat berharga tersebut. Tetapi orang tersebut ketika menemukan mutiara yang sangat berharga tersebut, dia belum memiliki mutiara yang indah dan berharga tersebut. Tetapi untuk memilikinya, orang tersebut harus melepaskan atau menjual seluruh harta miliknya guna membeli dan memiliki mutiara tersebut. Jadi kebenaran yang kedua yang kita dapatkan adalah ada harga yang harus dibayar untuk memiliki mutiara tersebut. Jadi ada barter atau pertukaran yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Yang dikatakan oleh Yesus bahwa pedagang itu harus menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Ini membuktikan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, seseorang harus memperjuangkannya dengan totalitas hidupnya. Tidak bisa setengah-setengah, saudaraku. Karena banyak pengajaran yang berkata, Tuhan menghendaki kita sukses di dunia ini dan juga sukses masuk ke dalam sorga. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan itu berarti kamu harus memilih mengabdi kepada satu Tuhan saja, yaitu harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon, yang kemudian ketika kamu sudah memilih, maka kamu harus mengabdi dengan totalitas hidupmu. Jika memilih mengabdi kepada Allah, maka orang percaya harus menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya hartanya yang berharga. Mengapa harus demikian, saudaraku? Karena Yesus sudah berkata, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Jadi kalau kita memilih mengabdi kepada Allah dan memilih kerajaan surga, maka kita harus menjadikan itu sebagai satu-satunya harta yang kita miliki. Dan itu berarti harus ada pertukaran atau barter, saudaraku, di mana setiap kita harus melepaskan segala milik kita, yaitu segala keinginan, ambisi, hobi, dan kesenangan-kesenangan kita pada dunia ini. Supaya apa, saudara? Supaya hati ini dapat kita arahkan untuk mengasihi Allah dan tertuju pada kerajaan surga saja. Supaya kita juga dapat melakukan segala kehendak dan perintah Allah. Dan juga supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada amin, saudaraku? Amin. Berikutnya, lewat perumpamaan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan berharga itu, kita mendapatkan satu kebenaran lagi. Apa itu? Yang ketiga ya. Tidak boleh memakai logika dan memakai cara berpikir atau hikmat dunia. Karena Tuhan menghendaki supaya orang percaya yang mau memiliki dan mendapatkan mutiara itu harus memakai cara berpikir atau hikmat Tuhan. Saudaraku, seorang pedagang pasti yang menjadi logika berpikirnya atau yang menjadi hikmatnya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Tetapi kita bisa mengerti melalui perumpamaan yang Yesus ajarkan itu, bahwa untuk memiliki atau memperoleh yang indah dan sangat berharga itu, maka seorang pedagang harus melepaskan dan membuang segala hikmat yang dia miliki. Dengan apa? Dengan menjual seluruh harta miliknya demi memperoleh mutiara yang indah dan sangat berharga itu. Menjual seluruh harta miliknya, saudara, untuk memperoleh mutiara. Menjual untuk memiliki. Menjual untuk memperoleh. Saudaraku yang terkasih, tentu bagi kebanyakan orang, pengajaran Yesus Kristus atau pemberitaan Injil ini adalah suatu kebodohan dan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Bahkan dianggap sebagai suatu kegilaan. Karena itulah banyak sekali orang yang menolak Yesus Kristus dan menolak ajarannya. Kalaupun ada yang percaya, sebagian besar hanya setengah-setengah saja. Yang penting hanya menjadi orang yang beragama Kristen dan melakukan kegiatan ibadah sebagai rutinitas belaka.
Mari kita membaca dahulu firman Tuhan berikut ini. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 18-19 dan kemudian dilanjutkan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Bagaimana sekarang dengan saudara dan saya? Masihkah kita mau mendapatkan mutiara yang berharga tersebut? Seberapa besar keinginan dan kerinduan kita? Atau seberapa besar hasrat kita untuk memiliki mutiara yang sangat berharga tersebut? Apakah kita mau sungguh-sungguh mencari untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga tersebut? Dan apakah kita mau menjual atau melepaskan seluruh harta milik kita guna membeli atau memiliki mutiara yang sangat berharga, atau dengan kata lain, guna memiliki kerajaan surga tersebut? Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang percaya atau orang-orang yang taat pada kebodohan pemberitaan Injil, atau taat pada kebenaran yang Yesus ajarkan ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, satu orang yang dapat kita contoh dan teladani adalah Rasul Paulus yang berani barter. Kita baca dahulu di Filipi pasal 3 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa bukan saudaraku? Padahal Rasul Paulus ini dulunya adalah seorang Farisi sejati. Dia adalah seorang ahli Taurat dan anggota Sanhedrin. Seorang yang terkenal, punya popularitas dan didengar oleh banyak orang, di mana Paulus berkata tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi hebatnya, Rasul Paulus ini berani melakukan barter itu, berani melakukan pertukaran besar di dalam hidupnya yang membuat hidupnya berubah 180 derajat, di mana Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, saudara. Karena apa Rasul Paulus bisa berpikir begitu? Karena dia mau memiliki pengenalan akan Kristus Yesus yang lebih mulia daripada semuanya itu. Dan oleh karena Kristuslah yang sekarang duduk di dalam kerajaan sorga, maka aku, Paulus, mau melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, yang artinya aku memperoleh dan memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu, yang akan membuat Rasul Paulus dapat mempersembahkan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah dan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata, bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Luar biasa sekali yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang harus kita teladani, yaitu melepaskan semuanya untuk memperoleh pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus memberi teladan bagi kita semua untuk berani bayar harga demi memperoleh kerajaan sorga. Amin. Berikutnya kita bisa melihat ketika Yesus memberi pernyataan pada Sakeus bahwa sesungguhnya orang ini adalah anak Abraham. Saudara, padahal Sakeus itu kan orang Yahudi. Berarti secara keturunan, secara darah daging dan silsilah, memang Sakeus sudah
menjadi keturunan Abraham. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa sesungguhnya orang ini adalah anak Abraham. Ini berarti Sakeus memiliki percaya seperti percayanya Abraham. Sakeus memiliki iman seperti imannya Abraham, yaitu memiliki ketaatan seperti ketaatan Abraham untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Karenanya Sakeus dikatakan sebagai anak Abraham. Kita baca dahulu di Lukas pasal 19 ayat 8-9 yang berkata demikian, ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9-nya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku, untuk keselamatannya, Sakeus berani melakukan pertukaran, berani melakukan barter. Artinya, Sakeus berani melepaskan segala miliknya untuk memperoleh hidup kekal itu, untuk memperoleh kerajaan sorga atau memiliki mutiara yang sangat berharga. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan Anda dan saya? Beranikah kita melepaskan segala harta milik kita? Melepaskan ego dan ambisi kita? Beranikah kita menanggalkan cara berpikir duniawi kita selama ini dengan cara berpikir Allah seperti Sakeus yang mendeklarasikan di depan banyak orang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus menjual segala miliknya untuk membeli mutiara yang berharga tersebut. Bagaimana dengan masing-masing kita? Maukah saudara dan saya meninggalkan dosa, meninggalkan kenajisan hidup ini untuk memperoleh mutiara yang berharga itu, yaitu mendapatkan kerajaan sorga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar dan memahami kebenaran tentang kerajaan sorga, yang oleh Tuhan Yesus diumpamakan seperti mutiara yang indah dan sangat berharga. Yang harus selalu kita ingat adalah orang yang sungguh-sungguh mencari mutiara yang indah dan berharga tersebut yang akan menemukannya. Berikutnya, untuk mendapatkan mutiara tersebut, kita harus melakukan barter atau pertukaran dengan melepaskan segala dosa, kenajisan di hidup ini untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan menghendaki supaya orang percaya yang mau memiliki dan mendapatkan mutiara itu harus mengenakan cara berpikir atau hikmat Tuhan. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.